Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kali ini kita melanjutkan pelajaran Durusul Lughatil Arabiyyah karangan Dr. Abdurrahim dari Universitas Madinah. Nah, kemarin kita sudah membahas kata hadza. Nah, sekarang kita pelajaran kedua membahas kata zalika. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Zalika, kata tunjuk zalika, itu. Ma zalika, apa itu? Nah, zalika najm. Kalau kita ingin bertanya tentang kata itu, apa itu? Berarti bahasa Arabnya itu ma zalika. Apa itu? Zalika najmun, itu adalah bintang. Nah, hadza masjidun wa zalika baitun. Kalau hadza itu kata tunjuk yang dekat, tapi zalika itu yang jauh. Hadza ini, zalika itu. Hadza masjidun wa zalika baitun. Ini adalah masjid, wa zalika baitun, dan itu adalah rumah. Hadza hisanun wa zalika himarun. Ini adalah kuda, wa zalika himarun, dan itu adalah keledai. Hadzalika kalbun, apakah itu anjing? La, zalika qittun, bukan, itu adalah kucing. Ma zalika, apa itu? Zalika sarirun, itu adalah kasur. Ini harus sering dibiasakan, sering diulang-ulang, sering dipraktekkan. Insyaallah kalau kita sudah terbiasa, maka akan mudah sekali untuk kita memahami bahasa Arab. Lanjut. Man hadza wa man zalika. Siapa ini? Wa man zalika, dan siapa itu? Jawabannya, hadza mudarrisun. Ini adalah guru, wa zalika imamun, dan itu adalah imam. Nah, gambar di sini orang yang lagi sholat. Nah, ini depannya imam. Tuh. Kalau ini guru. Nah, maka kata imam, bahasa Arabnya imam, yaitu imamun. Nah, imam. Guru, bahasa Arabnya yaitu mudarrisun. Kalau ini pelajar, bahasa Arabnya talibun. Ma zalika, apa itu? Zalika hajarun, itu adalah batu. Hadza sukkarun wa zalika labanun. Ini adalah gula. Hadza sukkarun wa zalika labanun, dan itu adalah susu. Di bahasa Arabnya gula yaitu sukkarun, dan bahasa Arabnya susu yaitu labanun. Seperti itu. Tamrin latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Hadza sukkarun wa zalika labanun. Ini adalah gula, wa zalika labanun, dan itu adalah susu. Man zalika, siapa itu? Zalika imam, itu adalah imam. Zalika qittun, apakah itu kucing? La, bukan. Zalika kalbun, itu adalah anjing. Mahadza, apa ini? Hadza hajarun, ini adalah batu. Ini Dr. Abdurrahim membiasakan, kalau misalkan kita sesudah membaca kayak latihan seperti ini, pasti akan diberikan latihan yang tanpa harakat. Agar supaya apa? Agar supaya kita terbiasa dalam membaca aksara Arab yang tidak ada harakat. Nanti diperkuat lagi dengan ilmu nahwu dan sorof ya. Al-kalimatul jadidatu, kalimat-kalimat yang baru. Nah, dalam pembahasan
yang kita bahas ini ada 4 tambahan kalimat baru, yaitu imamun, hajarun, sukarun, labanun. Imam, batu, gula, dan susu. Jadi nanti setiap pelajaran akan ada banyak tambahan mufradat kosakata bahasa Arab. Ad-dar susani bermula ad-dar susalisu bermula pelajaran yang ketiga. Kita masuk ke dalam pelajaran yang ketiga. Baitun al-baitu. Nah, pelajaran yang ketiga ini membedakan mana kalimat yang harus pakai tanwin dan mana kalimat yang harus tidak pakai tanwin. Contoh kalimat yang tidak pakai tanwin yaitu baitun. Contoh yang tidak memakai tanwin yaitu al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Kalau dalam ilmu nahunya ini disebutnya nakiroh dan ma'rifat. Nah, pada alif lamnya itu disebutnya isim ma'rifat. Tapi kalau kayak gini, ini disebutnya isim nakiroh. Yang katanya itu umum. Nakiroh itu umum, ma'rifat itu khusus. Nah, baitun rumah, berarti rumah umum, rumah mana saja. Tapi kalau al-baitu rumah ini. Rumah atau entah rumah yang ada yang dimaksud oleh si mutakalim, si pembicara gitu. Kitabun, kitab, al-kitabu. Qalamun, al-qalamu. Pulpen, pulpen. Bedanya, ini pulpennya katanya makna pulpen umum, tapi ininya makna pulpen khusus. Jamalun, onta, al-jamalu. Onta. Ontanya maknanya lebih khusus ya. Al-qalamu maksur. Ini contohnya nih. Kalimat yang tidak tanwin dan bertanwin. Al-qalamu maksur. Jadi untuk saat ini agar kita mudah membedakan mana kalimat yang pakai tanwin dan tidak pakai tanwin untuk kita para pemula, maka dapat dicirikan dengan alif lam. Kalau ada alif lam berarti dia nggak menerima tanwin. Tapi kalau tidak ada alif lam maka ia menerima tanwin. Untuk mubtadi kayak kita pemula itu harus tahu dasarnya dulu nih seperti ini nih. Contoh kalimat yang pakai tanwin dan kalimat yang tidak pakai tanwin. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Itu kan dapat terlihat jelas ya. Gitu. Ada tanwin dan tidak tanwinnya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Al-kursiyyu maksur. Kursi itu patah atau hancur. Al-ma'u baridu. Air itu dingin. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-labanu harun. Susu itu panas. Tuh dapat dilihat dengan jelas ya di sini. Tuh. Mana yang pakai tanwin dan yang tidak pakai tanwin. Yang memakai tanwin itu kalimat yang tidak ada alif lamnya. Tapi yang tidak memakai tanwin itu kalimat yang ada alif lamnya. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Kuda itu kecil, keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Nah, beda ya. Jamalun, jamilun. Kalau jamalun itu artinya onta. Kalau jamilun dengan ya, itu artinya indah, keindahan. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Al-hajaru
batu itu berat, sakilun itu berat artinya. Wal waroku khafifun, di sini khafifun. Lembaran itu ringan. Khafifun itu ringan artinya. Al qamisu nazifun. Kemeja itu bersih. Nah, dapat. Jadi kesimpulannya bahwasannya kalimat yang memakai tanwin itu tidak ada alif lam, tapi kalimat yang tidak memakai tanwin itu tidak ada, itu ada alif lam. Ulang lagi. Kalimat yang memakai alif lam maka itu tidak memakai tanwin, tapi kalimat yang tidak memakai alif lam maka itu memakai tanwin. Tamrin, latihan Iqra waktu baca dan tulislah ma'adopti awakhirul kalimati beserta memantaskan atau meletakkan akhir-akhir kalimatnya. Nah, di sini latihan nih. Nah, nanti latihan aja sendiri ya, di rumah dengan buku tulis. Nah, ini latihan. Kalau misalkan ada kitabnya, sok silakan pakai kitabnya. Nah, ini untuk apa tujuan ini? Ini agar lebih memudahkan kita lagi mengenali mana yang pakai tanwin, mana yang enggak pakai tanwin. Masjidun al-masjidu. Al-ma'u ma'un. Al-baitu babun. Qalamun al-qalamu. Al-kalbu kalbun. Qamisun waladun al-hajaru. Al-waladu himarun al-himaru. Al-hisanu hisanu. Masjidun masjid, al-masjidu masjid. Cuman masjid ini kata umum, cuman masjid yang ini masjidnya kata khusus. Al-ma'u ma'un. Air. Al-baitu rumah, babun pintu, qalamun pulpen mana umum. Al-qalamu pulpen mana khusus. Al-kalbu anjing mana marifat khusus. Kalbun mana umum nakiroh. Komisun kemeja mana umum, kemeja mana saja. Waladun seorang anak, mananya umum, anak mana saja. Al-hajaru batu. Al-waladu anak kecil. Himarun keledai. Al-himaru keledai mana yang khusus. Al-hisanu hisanu kuda. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya kalau tidak memakai alif lam maka itu dia nakiroh yang maknanya umum, tapi kalau memakai alif lam itu maknanya ma'rifat yang artinya khusus. Ma'rifat. Iqra waktu baca dan tulis. Al-maktabu maksurun. Al-qamisu wasikhun. Al-masjidu maftuhun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-qamaru ba'idun. Al-mudarrisu jadidun. Al-labanu baridun. Al-hajaru kabirun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-mindilu nazifun. Al-maktabu maksurun. Meja itu patah. Al-qamisu wasikhun. Gamis kemeja itu kotor. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Wal ma'u harun. Dan air itu panas. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-imamu jalisun. Imam itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan itu bersih.
Imla al-faragha fi mayali biwad'il kalimatil munasabati minal kalimati taliyati. Biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatil taliyati. Imla, isilah al-faragha, tempat yang kosong, fi mayali, pada di bawah ini, biwad'il kalimatil munasibati, dengan meletakkan kalimat yang sesuai, minal kalimatit taliyati, dari kalimat-kalimat berikut. Nah, ini kita suruh isi tempat-tempat yang kosong dengan meletakkan kalimat-kalimat yang sesuai dari kalimat-kalimat berikut. Al-hajaru, nah berarti pasangannya apa? Saqilut, batu itu berat. Al-qamaru, nah bulan ini pasangannya apa? Jamilun, indah. Bulan itu indah. Al-qamaru jamilun. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-waraqu khafifun, lembaran itu ringan. Al-labanu harun, susu itu panas. Nah, nanti sing-sing latihan lagi supaya apa? Supaya kita terbiasa. Imla al-faragha fi ma yali biwad'i kalimati munasibati. Isilah kalimat yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang sesuai. Nazifun. Nah, nazifun, apa ini kalimat yang sesuai? Yaitu al-qamisu. Al-qamisu nazifun. Kemeja itu bersih. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-qamaru ba'idun, bulan itu jauh. Al-waladu jalisun, anak itu duduk, anak kecil itu duduk. Al-kitabu qadimun, atau bisa juga al-qalamu qadimun, buku atau pulpen itu lama. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah, pecah, hancur. Al-masjidu qaribun, masjid itu dekat. Al-mudarrisu waqifun, guru itu berdiri. Al-hajaru kabirun, batu itu besar. Al-kursiyu, atau bisa apa saja, bisa as-sariru, bisa al-kitabu, ya kita pakai al-kitabu aja. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Al-kalimatu jadidah, kalimat-kalimat yang baru. Al-qamaru bulan, nazifun bersih, kabirun besar, khafifun ringan, jadidun baru, harun panas, maftuhun terbuka, jamilun indah, qadimun lama, baridun dingin, maksurun pecah, hancur, waqifun berdiri, wasikhun kotor, shaghirun kecil, saqilun berat, jalisun duduk.
mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.